Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Arika Zafira, dengan nomor induk mahasiswa 1515620060 dari jurusan Pendidikan Vokasional Desain Fashion Angkatan 2020. Nama saya Ika Nurlaila dengan nomor induk mahasiswa 1515637 dari Prodi S1 Tata Busana tahun 2020. Hai, perkenalkan nama saya Iga Nafila Febriani Raharjo dengan NIM 15156620036 dari jurusan Pendidikan Vokasional Desain Fashion Angkatan 2020. Saya Rata Fajriya Wahyuningrum dengan NIM 15156200045 dari jurusan Pendidikan Tata Busana Angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Siti Humayra Zahro, NIM 151516200042, Prodi Tata Busana, Universitas Negeri Jakarta tahun 2020. Di video ini, kami akan mempresentasikan tentang materi pelajaran agama Islam yang bertemakan etos kerja sebagai wujud amal soleh. Manusia memiliki banyak sekali kebutuhan dalam menjalani hidupnya. Manusia membutuhkan makan, minum, rumah, pakaian, dan berbagai kebutuhan lainnya agar bisa menjalani hidup. Untuk memenuhi segala kebutuhannya, manusia harus bekerja. Dalam Islam, kita tidak hanya diajarkan untuk berdoa dan meminta saja kepada Allah, tetapi harus juga dengan usaha dan ikhtiar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai hambanya yang bermalas-malasan, karena bermalas-malasan itu tidak ada manfaatnya dan merupakan perilaku yang mencerminkan syaitan. Dari tafsiran surat Al-Jumu'ah ayat 10 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk bekerja dengan amal soleh. Allah tidak menginginkan kita terlena dan asik mencari harta di dunia, namun lupa mempersiapkan bekal untuk akhirat ataupun sebaliknya. Ayat tersebut menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing umat Islam untuk menjadi manusia yang produktif dengan etos kerja yang kuat dan dengan tujuan mencari keridhaan Allah. Materi yang pertama yaitu etos kerja menurut Islam. Yuk kita cari tahu apa sih definisi, tujuan, dan karakter serta kesimpulan dari etos kerja menurut Islam. Definisi dari etos kerja menurut Islam yaitu kepribadian seorang muslim yang memiliki keyakinan bahwa bekerja bukan hanya untuk memuliakan dirinya saja, namun juga sebagai perwujudan dari amal soleh dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai hamba Allah, sehingga menghasilkan pekerjaan yang terbaik yang juga bermanfaat untuk banyak orang. Ada 3 tujuan dari etos kerja menurut Islam. Yang pertama, ladang amal soleh. Seorang muslim bekerja bukan hanya untuk kesenangan dunia, namun juga menjadi ladang amal soleh bagi dirinya dengan cara membantu orang lain atau memberikan banyak manfaat untuk orang lain. Yang kedua, wujud rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim akan menjadikan bekerja sebagai rasa syukurnya karena telah diberikan nikmat sehat, nikmat waktu, dan nikmat lainnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, sarana untuk meningkatkan ibadah. Seorang muslim tidak akan menjadikan bekerja sebagai alasan untuk lalai beribadah, justru sebagai alasan untuk meningkatkan ibadahnya. Seorang muslim yang bekerja hendaknya memiliki beberapa karakter tersebut, yaitu al-qawi, yang artinya dapat diandalkan, memiliki kekuatan fisik dan mental yang baik. Lalu selanjutnya al-amin, yaitu jujur dan dapat menjaga amanah yang diembannya. Lalu cerdas. Seorang muslim yang bekerja memiliki pengetahuan yang luas. Ia pandai memanfaatkan segala peluang, pandai menggunakan semua sumber daya yang ada, dan pandai mengatur pekerjaannya dengan baik. Yang terakhir, bekerja keras. Seorang muslim tidak akan menyerah hanya karena kegagalan, rendahnya jabatan, atau gaji yang kecil, karena ia yakin bekerja adalah ibadah, sehingga ia harus melakukannya dengan giat dan gigih. Jadi, kesimpulannya, etos kerja menurut Islam terletak pada perbedaan niatnya. Etos kerja Islami dilandasi dengan niatan lillahi ta'ala, sehingga pekerjaan tersebut selain mendatangkan materi, juga menjadi amal bagi pekerjanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Nurlaila. Saya akan melanjutkan presentasi dengan materi kewirausahaan dan kemandirian dalam Islam. Baik, yang pertama mengenai pengertian wirausaha. Wirausaha adalah sebuah kegiatan usaha atau suatu bisnis mandiri yang setiap sumber daya dan kegiatannya dibebankan kepada pelaku usaha atau wirausahawan, terutama dalam hal membuat produk baru, menentukan bagaimana cara produksi baru, maupun menyusun suatu operasi bisnis dan pemasaran produk serta mengatur permodalan usaha. Wirausaha memiliki tujuan untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi dibanding sebelum diolah. Materi selanjutnya yaitu wirausaha dalam Islam. Islam merupakan agama yang paling sempurna dalam segala hal. Salah satu kesempurnaan syariat Islam ini adalah dengan mengharuskan kepada umatnya agar bekerja sama dan berbisnis dengan jalan yang benar dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Banyak bisnis yang dapat dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup di dunia dan dalam rangka beribadah kepada Allah. Salah satu bisnis yang dianjurkan dalam Islam adalah perniagaan atau berdagang. Berdagang merupakan salah satu profesi yang sangat mulia dan utama selagi dijalankan dengan jujur dan sesuai dengan aturan serta tidak melanggar batas-batas syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran. Bekerja mencari sesuatu yang halal itu suatu kewajiban sesudah kewajiban beribadah. Hadis riwayat At-Tabrani dan Baihaqi. Selanjutnya, mengapa menjadi wirausaha penting dalam Islam? Pertama, Rasulullah berkata, pekerjaan yang terbaik ialah usahanya seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang dianggap baik yaitu perdagangan. Kedua, bahwasanya seseorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Surat An-Najm ayat 39. Ketiga, mencari rezeki yang halal adalah kewajiban setelah kewajiban beribadah. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian yang keempat yaitu tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik daripada makan hasil kerjanya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Daud makan dari hasil buah tangan pekerjaannya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang kelima, Rasulullah juga seorang wirausaha. Lalu selanjutnya, apa sih hubungan antara kewirausahaan dan kemandirian? Hubungannya adalah ketika ingin memulai suatu kewirausahaan, dibutuhkan ideologi prinsip yaitu kemandirian, karena dengan sikap tersebut dapat memperkuat pondasi awal rencana memulai karir sebagai wirausahawan. Dengan kita menjadi wirausahawan, pastinya melatih kemandirian kita. Dari pernyataan tersebut diharapkan wirausahawan memiliki 7 spirit muslim yang relevan untuk mewujudkan kewirausahaan dalam umat Islam. Pertama, selalu berusaha atau berikhtiar kepada Allah. Kedua, bertakwa kepada Allah. Ketiga, beristighfar. Keempat, bertawakal kepada Allah. Kelima, rajin berdoa dan bersyukur. Keenam, bermurah hati atau gemar berinfak kepada sesama. Dan yang terakhir, rajin bertahmid atau berzikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iga Nafila Febrinida Harjo, ingin menerangkan mengenai konsep etika profesi dalam Islam. Islam tidak hanya memerintahkan umatnya untuk rajin bekerja, tetapi juga harus sesuai dengan aturan atau nilai-nilai moral, yaitu akhlak atau etika. Akhlak dapat mengantarkan berbagai profesi dengan selamat mencapai tujuannya berupa ibadah yang ikhlas. Terdapat beberapa hal yang patut dan tidak patut dilakukan oleh setiap muslim di dalam mengembangkan profesinya. Di antaranya ada mencari rizki, bekerja keras, keseimbangan, larangan memonopoli, futuristik, kerjasama, ikhlas, mendahulukan kualitas, jujur, dan larangan meminta-minta. Yuk kita bahas yang pertama, mencari rizki. Apa sih rizki itu? Rizki adalah segala sesuatu yang bermanfaat yang Allah halalkan untukmu. Entah berupa pakaian, makanan, hujan, sampai kepada keluarga. Itu termasuk rizki, berupa pula dengan kesehatan, pendengaran, dan penglihatan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda sebagai berikut. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa kita diperintahkan untuk mencari rizki dengan cara yang baik atau diperintahkan untuk ajmilu fitolab. Apa itu ajmilu fitolab? Yang pertama, janganlah berputus asa ketika belum mendapatkan rizki yang halal sehingga menempuh cara dengan maksiat pada Allah. Dan kedua, jangan sampai kamu mencelakakan dirimu dalam usaha meraih rizki. Yang kedua, yuk kita bahas bekerja keras.
Islam mengajarkan arti pentingnya kerja keras. Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa bekerja keras. Islam sangat membenci pengangguran, kemalasan karena hal tersebut merupakan sebab kerusakan dan keburukan. Makanan yang terbaik adalah makanan yang dihasilkan oleh tangan sendiri atau usaha sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah, sebaik-baiknya yang dimakan seseorang ialah hasil pekerjaannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari 1930. Selanjutnya, mari kita bahas ikhlas. Di dalam konsep Islam, setiap perbuatan muslim akan mengandung nilai ibadah manakala diniatkan karena Allah SWT dan dilakukan dengan penuh keikhlasan. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada bagi seorang muslim yang nanam tanaman, kemudian ada burung, manusia atau binatang memakan hasil tanamannya itu. Maka, asalkan ikhlas, yang demikian itu akan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari. Allah berfirman, tidak kami perintahkan beribadah kecuali dengan penuh keikhlasan. Selanjutnya, mari kita bahas jujur. Jujur adalah kunci kesuksesan di berbagai bidang profesi. Perihal kejujuran, Rasulullah pernah menyampaikan sebagai berikut. Pernah dikisahkan pada saat Rasulullah menjual dagangannya, beliau ceritakan nilai pembelian atau harga pokok sejujurnya, apa adanya, dan kemudian menyerahkan kepada calon pembeli berapa kesanggupan untuk memberikan keuntungan atau kelebihan dari harga pembeliannya. Selanjutnya yuk kita bahas kerjasama. Kerjasama akan mempermudah dan mempercepat tercapainya tujuan. Dengan bekerja sama, tugas menjadi lebih ringan dan mudah. Namun, Islam juga melarang bentuk kerjasama yang menimbulkan penyelewengan dan kejahatan. Allah berfirman, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah. Berikutnya kita bahas keseimbangan. Islam merupakan ajaran keseimbangan antara dunia dan akhirat, lahir dan batin, yang di dalam istilah Al-Quran yaitu wasata. Umat Islam diharuskan menjadi umatan wasatan atau umat yang tengah, tidak ekstrem ke kiri, juga tidak ekstrem ke kanan. Sebagaimana firman-Nya, demikianlah telah kami jadikan kamu umat yang tengah atau adil, terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah. Rasulullah juga pernah bersabda, sebaik-baiknya orang di antara kamu ialah yang tidak meninggalkan akhiratnya karena dunianya, dan tidak meninggalkan dunianya karena akhiratnya. Berikutnya, yuk kita bahas futuristik. Futuristik atau juga bisa disebut melihat ke depan. Islam mengajarkan kepada umatnya agar selalu melihat ke masa depan, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Yuk kita bahas larangan meminta-minta. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk bekerja keras dan amat mengecam peminta-minta. Jika seorang dari kamu membawa tali lalu membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, lalu ia jual kayu bakar itu, lalu Allah menutupi malunya, maka yang demikian itu lebih baik baginya daripada peminta-minta kepada sesama manusia. Apakah memberi atau menolak permintaannya itu? Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, tangan yang atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan atas artinya penderma dan tangan bawah berarti peminta-minta. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya kita bahas larangan memonopoli. Menumpuk barang walaupun hasil membeli dengan uang sendiri, tetapi dengan tujuan dijual dengan harga yang mahal, padahal masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut. Hal itu termasuk ihtikar atau monopoli. Dengan tegas, Rasulullah melarang perbuatan tersebut. Barang siapa yang menimbun barang-barang atau makanan kebutuhan kaum muslimin, maka Allah akan menghancurkan hartanya. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang terakhir kita bahas mendahulukan kualitas. Islam amat menghargai kualitas pekerjaan seseorang. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut. Berikutnya, itqon atau ideal merupakan sifat pekerjaan yang kemudian menjadi kualitas pekerjaan yang islami. Konsep itqon memberikan penilaian lebih terhadap hasil pekerjaan yang sedikit atau terbatas, tetapi berkualitas, daripada output yang banyak tetapi hasilnya kurang bermutu. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah. Selanjutnya, kualitas kerja itqon yang memiliki dua makna dan memberikan dua pesan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reta Fajriah Yuningrum. Izin memaparkan makna dan implementasi amal soleh. Apa sih makna amal soleh itu?
Amal soleh yaitu mengerjakan suatu perbuatan baik yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain berdasarkan syariat Islam serta ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya mengharapkan ridhonya. Amal soleh termasuk perintah Allah karena dengan beramal soleh dapat terciptanya kehidupan yang tentram dan bahagia. Amal soleh adalah perbuatan atau sikap yang harus dimiliki oleh setiap muslim, sebab orang yang beramal soleh akan menjadi penghuni surga serta kekal di dalamnya. Lalu bagaimana implementasinya? Implementasi amal soleh dapat berupa bekerja mencari rizki dengan hati qanaah, tidak dipenuhi ambisi, dan tidak serakah. Sifat qanaah dan lapang dada dengan pembagian Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kekayaan yang tidak ada bandingannya. Jiwa yang dipenuhi dengan qanaah dan keridhaan segala rizki yang Allah turunkan untuknya, maka keberkahan akan datang kepadanya. Islam mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa menjaga kehormatan agama dan diri dalam setiap usaha yang ditempuhnya guna mencari rizki, sehingga seorang muslim tidak akan menempuh, melainkan jalan-jalan yang telah dihalalkan dan dengan telah menjaga kehormatan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Humairah Azahro akan mempresentasikan materi konsep kerjasama, kemitraan, dan persaingan sehat. Islam sebagai agama yang fleksibel mengatur setiap aktivitas yang dilakukan oleh setiap umatnya, termasuk juga mengatur dalam hal melakukan kerjasama berbisnis, baik kerjasama antara sesama muslim maupun dengan non-muslim. Kerjasama dalam Islam disebut syirkah. Dalam istilah makna syirkah, kerjasama berarti al-ikhtilah, yaitu penggabungan atau percampuran. Percampuran di sini memiliki pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Syirkah terbagi ke dalam berbagai macam kerjasama. Yang pertama ada syirkah amlak atau sukarela. Adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki benda tanpa melalui akad syirkah. Syirkah ini terbagi menjadi dua, yaitu syirkah ikhtiariyah dan syirkah jabariyah. Yang selanjutnya ada syirkah ukut, yaitu ungkapan kepada akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat terhadap harta dan keuntungan. Syirkah ini terbagi menjadi 5 jenis. Syirkah ikhtiariyah adalah syirkah yang terjadi karena dua orang yang berakad. Contoh, dua orang dibelikan sesuatu atau dihibahkan suatu benda dan mereka menerimanya, maka jadilah keduanya berserikat memiliki benda tersebut. Selanjutnya ada syirkah jabariyah atau paksaan, yaitu syirkah ini terjadi karena dua orang atau lebih tanpa melakukan perbuatan keduanya. Contohnya, dua orang atau lebih menerima harta warisan, maka para ahli waris berserikat memiliki harta warisan secara otomatis tanpa usaha atau akad. Syirkah ukut terbagi menjadi 5 jenis, yaitu syirkah inan, syirkah abdan, syirkah mufawadah, syirkah wujuh, dan syirkah mudarabah. Syirkah inan adalah kerjasama di antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk menjalankan bisnis melalui modal yang mereka miliki dengan ketentuan bagi hasil yang disepakati di awal. Jika untung, maka mereka akan berbagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Tetapi jika mengalami kerugian, masing-masing pihak menanggung kerugian bukan berdasarkan nisbah, tetapi berdasarkan porsi kepemilikan modalnya. Contohnya ada firma, PT, CV, dan koperasi. Selanjutnya ada syirkah mufawadah. Adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan suatu bisnis atau usaha dengan persyaratan sebagai berikut. Modalnya harus sama. Jika dalam suatu keanggotaan berserikat ada yang modalnya lebih besar, maka syirkah ini menjadi tidak sah. Yang kedua, memiliki kesamaan wewenang dalam bertindak yang ada kaitannya dengan hukum. Dengan demikian, seseorang yang belum dewasa atau balik tidak sah dalam anggota perserikatan ini. Yang ketiga, memiliki kesamaan dalam hal agama. Dengan demikian, tidak sah berserikat antara orang yang berbeda agamanya. Lalu, yang terakhir ada masing-masing anggota memiliki hak untuk bertindak atas nama syirkah. Syirkah abdan.
Kerjasama ini terjadi antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan bisnis atau usaha melalui tenaga yang mereka miliki dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah, kerugian ditanggung bersama secara merata. Contohnya, akuntan yang membuka akuntan publik secara bersama-sama, mereka meminjam uang dari bank, atau kerjasama yang terjadi antara dua pihak profesi yang berbeda, seperti tukang jahit dengan tukang benang. Selanjutnya ada syirkah wujuh, adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan tanpa adanya modal. Kerjasama ini hanya berdasarkan pada rasa kepercayaan, yaitu apabila barang terjual, dua orang yang berserikat tersebut akan membayar harga barang tersebut kepada pemilik barang atas dasar keuntungan yang diperoleh dibagi dengan anggota perserikatan. Selanjutnya ada syirkah mudharabah, adalah kerjasama antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu usaha tertentu. Dalam syirkah ini, salah satu pihak ada yang menjadi pemodal dan pihak lain menjadi pekerja. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, kerugian berupa uang ditanggung pemodal dan kerugian berupa tenaga ditanggung oleh pekerja. Adapun yang mempengaruhi terjadinya suatu kerjasama dalam berbisnis antara lain tingkat akses komunikasi, keadaan sosial ekonomi, sikap keberagaman, dan tingkat kepercayaan. Dengan demikian, jelas bahwa kerjasama sangatlah diperlukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat. Dalam hal ini sesuai dengan ajaran Rasulullah, di mana seluruh umat manusia harus hidup saling berdampingan, saling membantu, dan saling bekerjasama demi tercapainya keamanan, keharmonisan antara umat, serta membangun kesejahteraan di lingkungan, keluarga, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Persaingan sehat. Dalam dunia bisnis, seorang pebisnis tidak dapat dipisahkan dari aktivitas persaingan. Oleh karena itu, walaupun sedang mengalami kondisi persaingan, pebisnis muslim harus mampu berusaha menghadapinya dan tanpa merugikan pihak lain. Selain itu, dalam ajaran Islam juga terdapat aturan dan falsafah yang tegak di atas asas persaudaraan antara manusia. Dengan berpegang pada asas tersebut, maka pebisnis muslim satu dengan pebisnis muslim yang lainnya diharapkan dapat saling menghargai dan menghormati di antara mereka. Adapun hal yang perlu dipikirkan adalah bagaimana persaingan bisnis itu dapat memberikan kontribusi yang baik bagi para pelakunya. Dengan berpikir tentang hal tersebut, maka diharapkan para pelakunya akan menciptakan suatu persaingan yang sehat. Sesuai dengan sabda Rasulullah, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rata Fajrio Yiningrum izin kembali untuk melanjutkan presentasi mengenai titik temu antara amal soleh dan profesionalitas. Terkait dengan konsep profesional, Islam mengajarkan tentang amal soleh dan ihsan. Beramal sama artinya dengan bekerja, sedangkan soleh dapat diartikan dengan tepat, sesuai, berkualitas, atau terbaik. Selain itu, Islam juga memiliki konsep ihsan yang berarti terbaik. Terkait dengan konsep profesional atau beramal soleh, Nabi mengajarkan agar sesuatu pekerjaan hendaknya dikerjakan oleh ahlinya. Manakala suatu pekerjaan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka agar ditunggu kehancurannya. Berdasarkan ajaran itu, umat Islam seharusnya berusaha membiasakan diri dengan membangun jiwa profesionalisme agar menghasilkan karya-karya terbaik. Berikut kesimpulan yang dapat diambil dari materi etos kerja sebagai wujud amal soleh. Etos kerja didefinisikan sebagai sikap kepribadian seorang muslim yang memiliki keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu sebagai suatu manifestasi dari amal soleh, bukan hanya untuk memuliakan dirinya dan menampakkan kemanusiaannya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.